yang saya alhamdulillah bisa berada di Jakarta. Sudah beberapa Jumat ini nggak pernah di Jakarta. Hari ini berada di Jakarta. Sekarang lagi di Pendopo. Dan live TikTok ini khusus agak unik yang malam ini. Cek dulu nih siapa aja yang udah pada datang, dari mana aja. Pisang gorengnya jangan lupa Pak Anies sambil nyeruput teh panas. Iya, ini di sini lagi hujan. Makanya hujan, agak dingin. Nah, teh panas. Saya malam nggak minum kopi. Kopi kalau pagi atau siang. Kalau malam teh. Pilihannya dua, teh mint atau teh chamomile. Katanya kalau chamomile bisa bikin tidur lebih enak. Bah, tanggal 10 di JIS jadi kan? Jadi dong. Jadi, harus datang awal loh. Harus registrasi, datang awal supaya dapat tempat. Dari Cirebon, yes. Selamat datang, welcome on board. Suaranya terdengar bagus nggak? Cukup keras. Sekarang ini saya pakai mikrofon. Biasanya kan pakai mikrofon alami dari HP. Ini ditambahin. Katanya biar suaranya lebih keras. Mudah-mudahan kedengaran lebih bagus. Dan nggak keganggu suara hujan. Morawali hadir, yes. Sehat bah, alhamdulillah. Baik, sehat. Halo Abah, halo juga. Gus Imin lagi di mana? Hari ini lagi di Jakarta, tapi besok ke Jawa Timur. Cikarang hadir, terima kasih. Lebak Bulus hadir, wih tetangga dong kita. Nice. Wih, dari Swiss. Luar biasa. Jam berapa di Swiss? Jam ini ya, mungkin jam 2 siang ya di Swiss ya. Jepang hadir, nice. Udah balik dari Medan, udah. Medan kemarin luar biasa. Masuk ke lokasinya susahnya setengah mati. Luar biasa. Keluarnya juga luar biasa, padahal panas, hujan. Wih, ada yang dari Glasgow. Glasgow. Wow. Masih dingin-dinginnya ya di sana pasti. Finlandia juga begitu, pasti lagi dingin-dinginnya sekarang nih. Bulan Februari awal. Ada juga Belgia. Wow. Terima kasih sudah join dari tempat-tempat yang jauh. Buat teman-teman yang lagi berada di tempat yang jauh. Dari Swiss, dari Glasgow, Finland. Terima kasih sudah ikut join. Malam ini memang akan banyak bicara tentang politik. Tapi terima kasih sudah ikut join. Saya termasuk yang merasakan, dan pasti Anda juga merasakan, bahwa badan kita bisa saja jauh dari tanah air. Tapi pikiran dan hati tidak pernah bisa jauh dari tanah air. Walaupun jauh, pasti selalu ingat dan selalu peduli. Terima kasih sudah ikut peduli. Walaupun lokasinya jauh dari tanah air. Nah, teman-teman semua, saya buat teman-teman yang biasa ikut live sebelumnya, saya mau permisi. Malam hari ini saya akan banyak bicara tentang kegiatan kerelawanan, kegiatan menjelang Pilpres tanggal 14. Jadi saya mohon izin kali ini akan banyak membahas soal itu. Terus
saya ingin terima kasih dulu nih, apresiasi buat yang sekarang ikut sama-sama hadir di live TikTok ini. Karena apa? Karena banyak yang mungkin baru pertama kali nih install TikTok. Baru pertama kali ikut live TikTok. Nah, buat yang pada baru nih, bagi dong pengalamannya. Gimana rasanya? Sekarang bisa live TikTok. Sambil saya baca juga ya, salam-salam dari sini. Oke, ada yang dari Padang Sidempuan, ada Kelapa Gading. Silahkan coba di-share. Apa yang teman-teman rasakan, terutama bagi yang baru-baru. Jepang hadir, terima kasih. Pasuruan hadir, thank you. Lagi musim dingin di Mesir. Insya Allah di Mesir tanggal 10 udah coblosan, ya, good. Abah ibuku fans ya, kirim salam balik ya. Lipop Melbourne hadir. Wih, Melbourne udah jam berapa ini? 12 malam di Melbourne. Abah udah lihat live truck belum? Udah, keren, luar biasa. Jadi buat teman-teman semua, terima kasih yang udah pada ikut hadir, Padang hadir. Aplikasi Kawal Amin sering apa nih tadi? Bermasalah. Oke, nanti saya bilang ya, sampai ngurusin. Download TikTok demi lihat Abah. Terima kasih. Terima kasih ya. Dari Sabah. Terima kasih, Sabah, Malaysia. Natuna menginginkan perubahan, ya sama. Singapura hadir. Abah, sapa aku sama Mah dong. Ini lagi ikut live TikTok, yes. Apa kabar? Baik ya. Abah suka bunga apa? Suka bunga apa ya? Saya suka bunga yang bagus. Saya suka apa ya yang saya paling cocok ya bunga. Oh, melati yang saya suka. Kemudian mana lagi nih? Saya juga suka anggrek. Ferry, istri saya juga suka ngumpulin anggrek, jadi kita menikmati sama-sama. Gimana persiapan debat, Bah? Ya, kita baca-baca, ngobrol-ngobrol, siap-siap buat debat lusa. Oke. Nah, sekarang buat teman-teman semua, makasih ya udah pada join. Saya bersyukur sekali ini selama proses kampanye ini menemukan begitu banyak orang yang hadir bertemu itu dengan semangat yang luar biasa. Jadi kalau boleh saya cerita di sini, selama perjalanan proses kampanye kemarin ini, saya bertemu dengan begitu banyak orang. Dan pernah saya bilang nih, tahun 2023 yang lalu, itu tahun saya paling banyak berjabat tangan dalam hidup saya. Karena kemanapun bertemu dengan orang jumlahnya banyak, dan semua yang datang berkumpul, itu datang bukan karena bayaran,
karena memang kami juga tidak memiliki dananya, tapi datang karena membawa harapan dan datang ingin pulang membawa harapan. Itu tercermin dari mana? Semangatnya. Cara tahu semangat gimana? Setiap jabat tangan itu menggambarkan suasana hati yang berjabat tangan. Tatapan mata, gerakan badan, kemudian kerasnya jabat tangan, dan semangat itu kuatnya luar biasa. Saya sering sekali ketemu, sangat sering ketemu dengan orang yang datang yang membawakan titipan pesan. Pesan itu ada yang disampaikan lisan, ada yang bentuknya tulisan karena tidak sempat untuk berdialog. Dan hampir semua pesan-pesan itu menyangkut urusan-urusan orang banyak. Jarang sekali saya terima catatan. Saya sering terima catatan di kertas-kertas gini. Jadi ada kertas-kertas kecil-kecil nih kayak begini, ini kertas kosong yang mereka tuliskan pesan. Jadi kalau saya selesai acara itu di kantong saya ini banyak sekali kertas. Kertas itu jarang sekali ada, tapi sedikit sekali yang pesannya itu pribadi. Pribadi itu maksudnya saya sedang membutuhkan apa, sebutan apa. Hampir semua pesannya itu adalah soal orang banyak. Bicara, Pak, kami honorer, ada banyak yang perlu butuh solusi. Pak, kami petani yang butuh solusi pupuk. Nelayan yang butuh soal solar. Pak, Ibu yang minta harga susu supaya dikendalikan. Minta harga beras dikendalikan. Jadi perjumpaan saya dengan begitu banyak orang selama masa kampanye kemarin itu membawa suasana yang berbeda. Jadi saya seperti merasakan ini sebagai perjalanan spiritual. Lalu yang mengharukan adalah ketika menerima dukungan yang serba swakarsa. Swakarsa itu artinya inisiatif sendiri. Bayangkan, saya tidak pernah menduga akan muncul Videotron. Yang memasang Videotronnya tidak pernah menunjukkan identitas, tidak pernah menjangkau saya dengan bilang saya siapa, mengerjakannya apa. Enggak, cuma pasang aja Videotron. Ini kan luar biasa, beyond imagination. Enggak pernah terbayang ada begitu banyak orang yang teman-teman humanis yang kemudian iuran pasang Videotron, itu luar biasa. Bapak saya mendengar itu pertama itu sangat terharu. Kemudian food truck itu begitu juga. Pertama kali saya lihat food truck itu pas mau ada desak Anies di Jakarta. Kemudian di situ saya lihat pertama kali food truck. Lalu kemarin di Medan, di Deli Serdang ada juga food truck seperti itu. Dan teman-teman humanis yang aktif di situ. Lalu sebelum itu ada bernazar berhasil, maka saya akan jalan kaki berapa jauh. Itu kan untuk dirinya. Tapi kalau bernazarnya begini, kalau menang, maka saya akan bikin training ini. Kalau menang, saya akan membuat ini untuk masyarakat. Kalau menang, jadi yang dinazarkan itu kebaikan untuk orang lain. Kebaikan itu menular. Dan saya meyakini setiap kali niat baik dikerjakan dengan cara baik, bersama orang baik, untuk tujuan baik, itu punya efek tular yang dahsyat. Dan ketika efek tular itu terjadi, maka kebaikan itu akan punya efek seperti bola salju, menggelinding makin besar, makin kuat, makin besar, makin kuat.
Dan itu yang saya rasakan ketika melihat ada nazar pemilu. Lalu spanduk rakyat. Spanduk rakyat, coba bayangkan. Rakyat kecil membuat spanduk, masang sendiri, pakainya karung yang dipotong, kemudian ditulisin pakai cat. Catnya cat bikin sendiri. Warnanya seadanya cat. Saya pernah bilang waktu itu, ini spanduk rakyat itu terlihat cemerlang karena dia dibiayai oleh keringat yang jernih, yang bening, yang berkilau. Itu yang membuat spanduk rakyat itu menjadi cemerlang. Karena dia bukan didanai dari transfer orang-orang kaya dari Jakarta, tapi didanai lewat keringatnya sendiri. Nah, itu luar biasa. Dan mereka mengerjakan tanpa pernah mengontak saya, Pak Anies, kenalkan saya ini, tolong diingat ya saya. Nah. Itu semua dikerjakan dengan ketulusan, dengan keikhlasan. Ini yang membuat perjalanan selama 1 tahun ini, 1 tahun lebih, itu menjadi perjalanan yang tidak melelahkan. Memang jadwalnya ketat, memang secara fisik menyita waktu, menyita tenaga. Tapi apakah melelahkan? Tidak. Saya sudah berapa hari ini tidur paling 3 jam. Tapi perasaan itu bahagia, perasaan itu penuh semangat. Kenapa? Karena saya ketemu yang begini nih. Saya menyaksikan orang-orang ikhlas, orang-orang baik bergerak bersama. Tadi pagi saya berjumpa dengan beberapa teman-teman yang banyak aktif di TikTok juga. Mereka ditawari untuk jadi influencer dengan nilai-nilai kontrak yang besar. Dan mereka memilih tidak. Mereka memilih untuk, dia bilang, Abah, saya mau bantu Abah aja. Saya sampaikan, teman-teman, Anda ini terima kasih membantu. Dan terima kasih karena mengerjakannya sukarela. Padahal kalau mau mengerjakan buat tempat lain, akan dapat bayar yang besar. Tapi waktu itu, tadi saya bilang, Anda bisa melewati masa pilpres ini dengan kepala tegak. Karena Anda mengerjakan ini, karena percaya bahwa Indonesia punya masa depan yang lebih baik. Kita mencintai Indonesia, kita ingin Indonesia lebih baik, dan kita kerjakan itu sebagai kerja atas rasa cinta kita pada Republik ini. Bukan kerja atas dasar bayaran yang sedang berinvestasi untuk mendapatkan kekuasaan, untuk mendapatkan kewenangan. Harga dirinya tidak diperjualbelikan. Tidak dijual murah dan tidak menjajakan pengaruh untuk rupiah, tapi menggunakan pengaruh untuk sebuah niat kebaikan. Saya tadi pagi ketika jumpa dengan mereka, saya sampaikan apapun hasilnya nanti, teman-teman semua yang terlibat di sini dengan kerelawanan akan keluar dari sini dengan kepala tegak, keluar dari sini dengan terhormat. Itu yang saya obrolin tadi pagi. Dan saya ketemu begitu banyak yang merasakan hal yang sama. Ini yang membuat kita merasa bersyukur sekali. Dan inilah juga yang menjadi pertimbangan bahwa kita sudah berada di banyak tempat. Poster rakyat ada, kemudian food truck ada, lalu videotron ada. Tapi yang masih belum banyak, kita ini di TikTok. Jadi kita mau mengajak semua, yuk ramaikan TikTok. Yuk orang-orang yang punya idealisme yang sama, mari kita sama-sama ke TikTok. Mengapa perlu ke TikTok? Kira-kira gini, banyak orang yang hari ini berada di TikTok, tapi pada yang sama banyak yang apakah karena kesibukan maka tidak mencari, tidak memperhatikan, atau karena minat tidak mencari dan memperhatikan. Kemudian apa sih? Rekam jejak, rekam karya, rekam gagasan, tawaran visi misi. Banyak yang tidak mengetahui secara detail. Karena itu saya ingin mengajak kepada semua, yuk sama-sama yuk ramaikan tempat ini. Bagi
menyebarkan informasi rekam jejak, rekam karya, rekam prestasi, rekam gagasan, dan rencana-rencana ke depan. Lalu di sini juga banyak informasi yang salah tapi tidak terkoreksi, tidak dikoreksi karena tidak cukup orang untuk mengkoreksinya. Jadi kira-kira informasi salah tak ditantang. Nah kalau tidak ditentang, tidak dikoreksi, maka dia bisa seakan-akan membentuk kebenaran yang semu. Jadi saya terima kasih kepada semua yang memilih install TikTok. Yuk kita ramaikan. Yuk kita sampaikan informasi yang benar, informasi yang baik. Dan tidak perlu menyerang pasangan lain, tidak perlu menjelekkan pasangan lain, tidak perlu merendahkan pasangan lain. Jadi kalau ada informasi yang salah, dikoreksi. Kalau ada yang menyampaikan gagasan yang berbeda, sampaikan gagasan yang kami bawa. Jadi menjadi dialog yang sehat, menjadi obrolan yang produktif. Nah, masuk TikTok ini urgen. Kenapa? Ya pilpresnya tinggal 12 hari lagi. Jadi ramekannya 12 hari ke depan. Ngoyo apa ya? All out, full energy, full stamina. Kalau ada waktu longgar, aktif masuk berbagi, aktif masuk berbagi. Yang aktif di situ. Dan buat semuanya kita memang harus harus menerima fakta bahwa channel itu ada banyak. Jangan merasa puas dengan channel yang sudah kita miliki. Jadi kalau sekarang sudah aktif di Instagram, aktif di Facebook, aktif di platform-platform lain nggak apa-apa. Tapi jangan jauhi TikTok. Yuk masuk. Saya udah merasakan nih live TikTok beberapa kali. Saya senang sekali, saya menikmati sekali ngobrol di TikTok ini. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang saya tidak terfikirkan sebelumnya. Saya ditanyain pula, itu kacamatanya etalase berapa? Ya, walaupun itu adalah joke gitu, and I was trapped, gitu. Saya kejebak tuh. Saya cari Google-nya apa itu. Tapi apa yang terjadi? Saya jadi terekspos nih. Rupanya jualan di TikTok ini luar biasa ya gitu. Selama ini cuma dengar aja, tapi sekarang jadi lihat langsung. Jadi yuk masuk ke TikTok, jangkau TikTok. Dan seperti saya bilang tadi, nanti kalau di TikTok yang kita butuhkan adalah memenangkan hati banyak orang, bukan memenangkan debat dengan seseorang. Jadi gak usah debat sama seseorang, menangkan hati, bicarakan fakta, bicarakan data. Rasanya kita nggak perlu bohong tuh, nggak perlu bikin hoax untuk bisa meyakinkan. Kenapa ya? Mudah-mudahan materinya baik gitu. Dan kalau ada yang mau ngajak debat kusir nggak usah dilayanin, obrol secukupnya aja. Jadi buat teman-teman semua di sini, kita harus kerja bersama. Karena tidak mungkin kita bisa kerjakan sendirian. Apalagi di TikTok. Dan saya seperti saya sering sampaikan, kita dari awal, dari saya bertugas di Jakarta dengan segala macam kriu rendahan, kami nggak menggunakan buzzer. Kami mempercayai untuk bekerja dengan orang, dan orang yang bekerja karena percaya atas misi kami, percaya atas rekam jejak, dan percaya atas rencana kami. Sehingga ini menjadi gerakan orang-orang yang secara sadar ingin buat Indonesia lebih baik. Gini, kalau kita mencintai negeri ini, maka kita akan mencoba untuk berbuat sebaik-baiknya untuk negeri ini. Contoh aja, saya mencintai istri saya mencintai anak saya, maka saya akan melakukan yang terbaik untuk mereka. Saya nggak akan tanggung. Kenapa? Ya karena saya mencintainya.
kita ini mencintai Republik ini. Saya mencintai Republik ini dan mencintai tanpa syarat. Saya mencintai Indonesia tanpa syarat. Dan orang-orang yang mencintai Indonesia tanpa syarat, saya mengajak untuk mari kita bekerja bersama untuk melakukan perubahan. Perubahan apa? Kita ingin Indonesia memberikan kesempatan yang setara, kesempatan yang sama untuk semua. Ketika saya bertemu dengan anak-anak di berbagai wilayah Indonesia, apalagi kalau jumpa dengan anak yang berasal dari daerah-daerah yang terpencil, itu setiap kali saya tatap wajahnya, yang saya bayangkan itu, bisakah dia mendapatkan masa depan yang sama dengan anak-anak kita yang di Jakarta ya? Bisakah dia dapat kesetaraan kesempatan? Bisakah dia dipastikan mendapatkan pendidikan sampai tuntas? Karena saya merasakan betul sejak banyak berkegiatan di Indonesia mengajar 14 tahun yang lalu, datang ke berbagai tempat, kami menemukan anak-anak yang memiliki kemampuan, tapi mereka tidak punya kesempatan. Kemampuannya ada, tapi kesempatannya tidak ada. Ya, itu bisa membuat frustrasi. Dan saya membayangkan betapa beratnya orang tua ketika mereka tahu mereka berada di tempat yang jauh dari pusat kemajuan, lalu mereka ingin anaknya bisa menjadi anak yang merasakan kemajuan yang besar, tapi negara tidak hadir untuk membantu. Sementara mereka tidak punya kekuatan ekonomi untuk itu. Kalau punya kekuatan ekonomi, anaknya dikirim sekolah ke kota-kota besar, ke pusat-pusat kemajuan. Tapi kalau tidak punya kekuatan ekonomi, dia hanya bisa mengharapkan negara. Itulah sebabnya kenapa kami ingin melakukan perubahan. Kami ingin setiap anak-anak di Indonesia punya masa depan yang baik, punya kesetaraan kesempatan. Ini bukan sesuatu yang sulit, tapi ini merupakan sesuatu yang perlu komitmen. Apa sih yang dibutuhkan? Sekolah yang tersedia, guru yang tersedia, fasilitas yang baik. Itu bukan persoalan yang rumit secara manajemen, secara konsep, secara policy. Tapi ini komitmen mau dikerjakan apa tidak. Nah, saya mengharapkan itu bisa kita kerjakan. Dan itu membutuhkan kewenangan. Karena itulah ketika ada kesempatan, saya mendapatkan tawaran untuk mengikuti kontestasi ini, saya jawab ya, saya bersedia. Karena ada sebuah rasa cinta pada Republik ini yang akan diwujudkan dalam bentuk menghadirkan kesetaraan kesempatan. Saya sering bilang cinta itu bukan kata sifat. Cinta itu bukan kata benda. Cinta itu kata kerja. Ketika kita mencintai Republik ini, maka kita harus bekerja untuk Republik ini. Kita mencintai bangsa ini, maka kita bekerja untuk bangsa ini. Cinta adalah kata kerja dan itulah yang menggerakkan. Jadi saya mengajak kepada teman-teman relawan, yuk kita wujudkan suasana mencintai itu juga dalam dialog. Dalam dialog, ketika berjumpa dengan orang-orang yang berpandangan berbeda, tidak usah berantem. Saya datang ke pasar. Pas datang ke pasar, ada orang-orang di pasar yang menyuarakan dukungan untuk orang lain, untuk pasangan lain. Maka apa yang terjadi? Saya datangi, saya salami, saya bilang terima kasih. Terima kasih telah memilih, terima kasih telah ikut dalam proses demokrasi ini. Bahwa pilihannya berbeda itu kita hormati. Dan tidak perlu diejek, tidak perlu dikomentari negatif. Cukup disalami, diberi senyum. Terima kasih sudah ikut demokrasi, sudah ikut memilih. Dan memang apalagi kalau di pasar, nggak mungkin 100% orang sama pilihannya. Pasti beda-beda, namanya juga pasar. Inilah yang saya coba bawa selama ini. Jadi buat teman-teman yang aktif, yuk mulai aktif di TikTok. Dan bagi komentar-komentar, bagi konten-konten, dan tidak harus semuanya bikin konten video. Tidak harus bikin video, bikin komentar, dan bikin atau posting konten dari yang ditemukan, atau dari orang lain, itu bisa amat membantu. Dan bukan tidak mungkin juga sebenarnya untuk tanya-tanya dengan
relawan lain atau pendukung lain yang sudah lebih mahir menggunakan TikTok. Jadi teman-teman itu bisa saling tukar pengalaman. Jadi tapi aktif. Dari mulai kalau bisa bikin konten video bagus, kalau enggak posting yang punya orang lain. Posting yang didapat. Kemudian aktif untuk mengomentari lah. Nah, ini teman-teman sekalian, untuk semuanya saya ingin tunjukkan website untuk kampanye. Website Amin aja dulu. Ya, saya tunjukin websitenya nih. Website aminajadulu.com. Nah, tapi ini kebalik. Ini pengalaman dulu saya nunjukin buku nih. Ternyata terbalik. Nah, jadi dari pengalaman itu saya belajar. Nah, sekarang saya cetak 2 pose. Nah, ini dia. Sekarang kebaca nih. aminajadulu.com. Oke. Kalau enggak nanti saya diketawain lagi. Gara-gara saya pasang dengan huruf yang tertukar nih. Jadi buat teman-teman pakai website ini. Di sini apa sih isinya? 1, soal profil, soal visi misi, kemudian bisa download bahan-bahan, bisa download alat peraga, bisa lihat jadwal kampanye. Dan ini yang ada di website ini. Jadi Amin aja dulu. Lalu karena di luar sana itu banyak juga fitnah-fitnah, cerita-cerita yang nggak betul. Nah, terus di sini ada bahannya nih. Kebaca nggak nih? Nah, ini dia. Fitnahlagi.com. Fitnah lagi ini untuk cari bahan-bahan mengcounter, membantah fitnah. Entah kenapa ada saja orang yang waktunya longgar sehingga membuat berita-berita bohong. Kok sempet gitu bikin berita bohong tuh. Bikin berita bener aja perlu waktu, berita bohong. Tapi ya udahlah, itu kenyataan hidup. Jadi kalau mau lihat ini fitnahlagi.com itu untuk konfirmasi. Nah, buat teman-teman semua yang berminat untuk ikut bantu TikTok, ini bisa pakai situs kita. Ini situsnya tiktokers.aminajadulu.com. Ini khusus buat teman-teman yang mau aktif bantu di TikTok, bisa cek situs kita ini. tiktokers.aminajadulu.com. Di situ nanti bisa teman-teman lihat bahan-bahannya semua. Ya. Jadi sekali lagi malam ini saya lebih banyak bercerita terkait rencana, terkait langkah dan ajakan untuk aktif di TikTok, aktif untuk membantu untuk 12 hari depan. Dan harapannya dengan begitu mudah-mudahan kita bisa menularkan keinginan dan semangat perubahan. Ini semua dikerjakan secara sukarela, bagian dari kecintaan kita pada Republik ini. Bagian kecintaan kita pada bangsa kita. Insya Allah, usaha melakukan perubahan ini bisa kita jalankan dengan baik. Ya, jadi Abah, kami ingin mengantarkan Abah ke istana. Ya, saya terima kasih. Terima kasih Elsa Chania. Saya ingin mengantarkan anak-anak Indonesia ke masa depan yang baik. Masa depan yang jauh lebih baik. Itu yang ada di dalam cita-cita. Jadi kalau saya ketemu anak-anak, saya ngobrol, saya ajak bicara, itu tatapan matanya itu saya nggak bisa lupa. Kemarin saya jumpa seorang anak di Padang Sidempuan, namanya Amira. Dia dari pinggir itu sudah kasih kode main ketemu. Ketemu. Dan akhirnya sempat ngobrol singkat. Yang unik, setelah kita selfie, dia mau turun. Udah sampai di pinggir kap mobil, dia balik lagi.
Ternyata dia bawa kertas dari rumah dan bawa pensil. Dia bilang, Pak boleh saya minta tanda tangan. Jadi memang dia udah nyiapin ballpoint dan selembar kertas kecil. Jadi saya tulis di situ. Saya tanda tangan, saya tulis, Amira, jadilah pemimpin yang hebat. Saya tulis itu karena namanya Amira. Amira itu salah satu artinya adalah perempuan pemimpin. Amir laki-laki dan Amirah untuk perempuan. Jadi saya bilang mudah-mudahan kamu nanti jadi pemimpin yang hebat. Tapi ingatan itu ketika ngobrol dengan singkat saja sebetulnya, tapi itu nggak hilang. Sama seperti saya datang ke sebuah desa di pegunungan Sulawesi Barat. Barangkali peristiwanya sudah lama, tahun 2010 saya ke sana dan meninjau daerah yang akan dikirim guru. Itu ketemu dengan anak-anak ketika di pegunungan itu. Anak-anak itu hanya kalau mandi kalau siang, karena kalau pagi terlalu dingin, udaranya dingin sekali. Tatapan mata anak-anak yang dinamis. Saya cuma ketika melihat itu membayangkan harusnya mereka bisa dapat kesempatan. Mudah-mudahan kalau ketika kewenangan itu ada, itu menjadi salah satu prioritas utama. Saya lagi melihat komentar-komentar nih, saya mau jawabin ya. Salam dari Dumai. Salam juga, I love you Abah, I love you too. Salam dari Turki, salam juga buat teman-teman di Turki. Abah, saya guru SMK yang sangat merindukan presiden yang sangat respect dengan guru. Seperti Abah, ya saya sangat hormat pada guru. Gurulah yang membuat kita semua bisa mengerjakan ini semua. Terima kasih dari Haryani. Kendari hadir ya, terima kasih. Oke, dari London, terima kasih. Oh iya, ini kemarin saya dapat catatan nih. Kemarin ada yang mau bikin Desak Anies edisi mencintai orang yang salah. Apa perlu dijalankan beneran di TikTok? Ini edisi unik ini, mencintai orang yang salah. Jadi kemarin salah satu komentarnya itu, salah satu komentarnya buat apa kita berepot-repot menyeberang lautan kalau menyeberang genangan aja dia nggak mau gitu ya. Nih, ini datang di sini nih, Legonya lagi jauh. Biasanya kalau lagi di sini suka datang Lego. Ini kita lihat, nah ini dia nih. Nih, ajak Lego ikut live sebentar. Ini Lego kaki kucing kami yang berkaki 3. Nih, Lego lihat tuh kamu ke depan nih. Lihat nih, Lego. Dia lagi ogah nih kelihatannya. Udah naik ke atas, tapi nggak mau tampil depan kamera. Saya pegang dulu sininya nih. Nah, udah pegang sini baru dia mau nurut nih. Ini Lego ini adalah kucing yang kami adopsi ketika masih kecil. Dia kakinya 3, ditemukan di pasar dalam kondisi korban kekerasan karena kakinya satu hancur.
hancur ada kekerasan, terus dibawa ke dokter. Kalau di dokter nggak ada pilihan, harus diamputasi. Masih kecil sekali, mungkin sebulan 2 bulan. Terus akhirnya diamputasi. Setelah diamputasi, ada salah seorang yang mengumumkan apakah ada yang mau mengadopsi. Terus kami dengar, kita berunding, langsung kita setuju diadopsi, dan akhirnya tinggal bersama kami. Tapi pada hari-hari awalnya dia masih takut sekali sama orang. Jadi takut sekali sama orang. Kalau ada orang dipegang. Jadi akhirnya tidurnya bersama kita di tempat tidur bareng. Terus dia lama-lama merasa tenang. Setelah merasa tenang, baru dah dia mulai tenang dengan orang. Dan akhirnya dia menjadi salah satu kucing yang selalu nemenin kita. Sering di tempat tidur sama-sama. Kalau malam dia tidur bareng. Jadi dia salah satu kucing yang paling paling dekat lah sama kita. Tapi juga ini salah satu kucing yang paling berani bertarung. Ketemu kucing segede apapun dia akan berani lawan. Padahal dia kakinya 3. Tapi nyali itu memang nggak berbanding sama ukuran badan. Badannya ukuran kecil, nyalinya besar. Jadi dia sering berantem. Makanya kalau malam-malam ada ngeong cukup kencang, nah ini berarti dia lagi berantem nih sama kucing-kucing yang lewat. Kebetulan rumah kami ini terbuka, nggak pakai pagar, jadi banyak kucing-kucing yang suka mampir. Dan kucing kan punya teritori gitu. Kalau teritorinya kelewatan, nah dia kenceng nih. Lego, kamu tahu nggak lagi diomongin? Ini lagi diomongin pasrah bener dia, menikmati nih. Ini kalau teman-teman lihat ya, kakinya ini 3. Saya turunin kameranya, mudah-mudahan kelihatan. Nah, kakinya 3 nih. Tuh. Kelihatan 3 ya. Ini kakinya kosong di sini nih. Ini kakinya dia. Ini dia bisa begini terus gitu. Nah, kalau pengen tahu, oh ya by the way, Lego ini betina. Lego betina, dan kalau pengen ngikutin ada akunnya. Ini kucing-kucingnya udah punya akun. Namanya @pauswedan. PAWSWEDAN. Pauswedan. Dia sering menikmati bener nih sekarang. Ini cerita Lego. Nah, kita sebetulnya ada beberapa. Kalau Lego ini paling dekat untuk diajak ngobrol. Kalau ada lagi Aslan. Aslan itu kalau saya pulang malam, dia akan datang, terus dia akan mijitin. Terus dia akan bisa tidur di atas badan kita. Lego, kamu benar-benar menikmati ini sekarang dia. Dia parkir beneran sekarang. Anyway, majuin lagi ya, biar bisa sambil lihat. Oh, dia merem nih, menikmatin dia. Oh, Abah, itu foto siapa di belakang Abah? Oh, coba tebak foto siapa tuh?
Itu adalah lukisan Bung Karno dan Bung Hatta. Jadi di pendopo rumah saya ada 2 lukisan yang besar. Satu lukisan Pangeran Diponegoro dan satu lukisan Soekarno-Hatta. Nah, ini lukisan Soekarno-Hatta. Waktu itu saya masih di kampus. Saya dikasih kehormatan untuk membuka pameran lukisan-lukisan 17-an. Dan salah satu lukisannya ini. Pada waktu itu di Arsip Nasional tahun 2009. Masya Allah, 15 tahun. Ya, lukisan ini sudah menemani kita di rumah 15 tahun. Oke, teman-teman semua, saya rasa kita udah ngobrol panjang. Terima kasih telah join bareng-bareng. Terima kasih sudah ikutan. Terima kasih sudah ikut live. Terima kasih sudah install. Dan terima kasih sebelumnya yang bakal bisa ikut aktif di TikTok. Seperti pesan-pesan tadi, semua sudah saya sampaikan, saya nggak usah ulang. Yuk kita seriusin 12 hari ke depan. Insya Allah niat kita untuk melakukan perubahan, niat kita untuk membawa kebaruan, menghadirkan kesetaraan akan bisa tercapai. Dan itu semua kita yakini dengan niat yang baik, dikerjakan bersama orang baik-baik, dengan cara yang baik. Itu sebabnya kita juga lewat TikTok dengan cara yang baik, dengan cara yang terhormat, supaya nanti ketika kita menengok kembali atas catatan apa yang kita kerjakan selama ini, kita akan bisa menengok dengan rasa syukur, rasa bangga, dan rasa terhormat. Itu ya, teman-teman semua, terima kasih. Sampai jumpa lagi di waktu yang akan datang. Doakan persiapan debatnya lancar. Doakan bisa nantinya menyampaikan gagasan pikiran dengan baik. Dan insya Allah yang ada waktu sempetin untuk ikut nonton. Dan ikut juga nanti kalau ada live TikTok berikutnya, ya. Makasih, nilai gue-nya masih terus menikmati di sini. Ya. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semua. Sampai jumpa. Selamat bermalam Sabtu. Selamat berakhir pekan. Mudah-mudahan akhir pekannya menyenangkan, mengesankan. Thank you. Malam.